Bu, kumohon, angkat teleponnya. Aku sangat khawatir. Dua bulan, setiap daring, rasanya seperti satu ketukan di pintu kosong. Ibu, Rina di sini. Pangsa pasar kita menurun. Kita harus bekerja lebih keras untuk mencapai target kuartal ini. Klien membutuhkan ini diselesaikan paling lambat hari Jumat, tanpa alasan. Rina, bagaimana proyeksimu? Pangsa pasar kita meningkat pesat kuartal ini. Dia pikir ini adalah perayaan. Hadiah untuk sebuah kebohongan. 2 miliar rupiah itu banyak, sayang. Kita harus menginvestasikannya dengan bijak. Jangan khawatir, aku sudah punya rencana. Tapi pertama-tama, hadiah spesial untukmu. Keserakahannya adalah jurang maut. Malam ini, dia akhirnya akan tenggelam di dalamnya. Seharusnya tidak perlu. Apa ini? Apa ini? Semacam lelucon? Pengingat akan kekejamanmu. Aku akan membunuhmu. Bodoh. Ini sudah berakhir. Beberapa orang menunggu keadilan. Keadilan tidak diberikan. Keadilan itu diambil. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Suara operator itu terdengar dingin, datar, dan robotik. Berulang untuk yang ke-100 kalinya dalam minggu ini. Aku mematikan sambungan telepon dengan jari yang gemetar, lalu melempar ponselku ke atas tumpukan berkas yang berserakan di meja kerja. Layar ponsel itu meredup, perlahan menjadi hitam, seolah turut memadamkan sisa-sisa harapan yang kupunya malam ini. Di luar jendela kaca lantai 25, Jakarta sedang diguyur hujan deras. Lampu-lampu gedung pencakar langit berpendar buram di balik tirai air, menciptakan lukisan abstrak tentang kesibukan yang tak pernah tidur. Namun, di dalam ruangan berpendingin udara yang terlalu dingin ini, keheningan terasa begitu mencekam. Namaku Rina. Dan sudah 2 bulan aku menjadi anak yang durhaka. Atau setidaknya, itulah yang dibisikkan oleh suara kecil di kepalaku setiap kali aku melihat kalender. 2 bulan, 60 hari, 1440 jam. Itu adalah durasi terlama aku tidak mendengar suara Ibu Siti. Biasanya, Ibu akan menelpon setidaknya seminggu sekali, bercerita tentang panen cabai di kebun belakang, tentang kucing liang yang baru melahirkan di bale-bale, atau sekedar menanyakan apakah aku sudah makan. Suaranya yang renyah dan logat Jawanya yang kental selalu menjadi penawar racun dari kerasnya kehidupan ibu kota. Tapi kini tidak ada apa-apa, hanya sunyi yang memekakkan telinga. Aku menyandarkan punggung ke kursi ergonomis yang mahal ini, memijat pelipis yang berdenyut hebat. Awalnya, aku beralasan pada diri sendiri. Bulan lalu adalah periode terberat di kantor. Proyek rebranding untuk klien besar menyita seluruh waktuku. Pagi bertemu pagi, akhir pekan menjadi hari kerja, dan kopi menjadi pengganti darah. Mungkin sinyal di desa sedang buruk, gumamku pada minggu pertama. Desa tempat ibu tinggal memang berada di lereng bukit yang sinyal selulernya seringkali timbul tenggelam, apalagi jika musim hujan tiba. Mungkin ponsel ibu rusak lagi, pikirku di minggu ketiga. Ponsel tua itu memang sudah sering bermasalah baterainya. Namun,
Ketika pesan WhatsAppku hanya menunjukkan centang satu abu-abu selama 8 minggu berturut-turut, alasan-alasan logis itu mulai runtuh. Digantikan oleh skenario-skenario mengerikan yang disusun oleh kecemasanku sendiri. Ibu tinggal sendiri di rumah joglo tua itu sejak bapak meninggal 5 tahun lalu. Dia menolak ikut denganku ke kota. Ibu ora kerasa nang kota Rin, sumpek. Di sini ibu ada teman, ada tanah. Begitu katanya setiap kali aku membujuk. Tetangga terdekat berjarak 50 meter, dipisahkan oleh kebun jati. Bagaimana jika ibu jatuh di kamar mandi? Bagaimana jika ibu sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidur untuk mengisi daya ponselnya? Rina, suara bariton yang berak menyentakku dari lamunan. Aku terlonjak, nyaris menyenggol cangkir kopi yang sudah dingin. Pak Adrian, atasanku, berdiri di ambang pintu ruangan kubikelku dengan wajah lelah namun tegas. "Iya, Pak," jawabku cepat, berusaha menegakkan punggung dan memasang wajah profesional. "Presentasi untuk rapat direksi besok pagi. Data analisis pasarnya belum kamu kirim ke email saya?" ujarnya sambil mengetuk jam tangannya. "Sudah jam 8 malam, kita tidak punya banyak waktu." Aku menelan ludah. Rasa bersalah dan tuntutan pekerjaan bertarung hebat di dalam dadaku. "Maaf Pak, sedang saya finalisasi. 15 menit lagi saya kirim." Pak Adrian mengangguk singkat lalu berbalik pergi. "Bagus, jangan sampai ada kesalahan Rina, promosimu bergantung pada proyek ini." Pintu tertutup, menyusahkan aku kembali dengan kesunyian. Promosi, kata itu dulu adalah segalanya bagiku. Menjadi manajer pemasaran di usia 28 tahun adalah target yang kutulis besar-besar di buku harian. Tapi malam ini, kata itu terasa hampa. Apa gunanya promosi jika di saat yang sama aku membiarkan ibuku sendiri tanpa kabar di kampung halaman? Aku menarik napas panjang, mencoba fokus pada layar laptop. Grafik penjualan, demografi konsumen, strategi penetrasi pasar. Semua huruf dan angka itu menari-nari di mataku, tidak membentuk makna apapun. Yang kulihat hanyalah wajah ibu, wajah keriputnya yang teduh, tangannya yang kasar namun hangat saat mengusap kepalaku. Tiba-tiba, rasa sesak di dadaku tak tertahankan lagi. Ini bukan sekedar kekhawatiran biasa. Ini adalah intuisi seorang anak, sebuah alarm bahaya yang berdering nyaring di ulu hati. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Aku meraih ponselku lagi, sekali lagi. Aku menekan tombol panggil pada kontak bernama Ibu. Tut, tut. Jantungku melonjak, sambung, tidak langsung masuk kotak suara. Sinyal masuk. Tut, tut. Angkat Bu, tolong angkat. Bisikku meremas ujung rok kerjaku hingga kusut. Mataku terasa panas, air mata menggenang di pelupuk. Tut, tut. Hingga dering terakhir, tidak ada jawaban. Panggilan terputus otomatis. Aku membeku. Ponsel itu aktif, artinya baterainya terisi. Artinya ada sinyal. Tapi kenapa ibu tidak mengangkatnya? Ibu Siti adalah orang yang selalu membawa ponselnya di saku daster, takut kalau aku menelpon. Jika ponselnya aktif tapi tidak diangkat, itu justru lebih menakutkan daripada ponsel yang mati total. Detik itu juga, sebuah keputusan nekat mengambil alih kendali tubuhku. Persetan dengan presentasi besok, persetan dengan promosi. Aku menyimpan dokumen kerja seadanya, lalu mematikan laptop. Aku menyambar tas tangan dan berlari keluar ruangan, melewati koridor kantor yang mulai sepi. Di lobi, aku berpapasan lagi dengan Pak Adrian yang baru keluar dari pantry membawa kopi. Matanya membelalak melihatku, menenteng tas dengan wajah pucat pasi. "Rina, kamu mau kemana? Datanya belum masuk," serunya. Langkahku terhenti sejenak. Aku berbalik menatap pria yang memegang kunci karirku itu. "Maaf Pak Adrian, saya harus pulang, sekarang." "Pulang? Rapat besok jam 9 pagi. Kamu tidak bisa." "Bukan ke apartemen, Pak," potongku. Suaraku bergetar namun tegas, mengejutkan diriku sendiri. "Saya harus pulang ke kampung. Ibu saya pikir terjadi sesuatu pada ibu saya." Pak Adrian terdiam, menatap mataku yang mungkin sudah memancarkan kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Dia menghela napas panjang, bahunya turun sedikit. Sisi kemanusiaannya tampaknya memenangkan pertarungan melawan sisi korporatnya malam ini.
Kirim datanya malam ini juga dari manapun kamu berada, Rina. Setelah itu, urus keluargamu, katanya pelan. Terima kasih, Pak. Aku berlari menembus pintu putar lobi, langsung disambut oleh udara malam Jakarta yang basah dan bau aspal. Aku memesan taksi online dengan jari gemetar. Tujuannya bukan apartemenku di Kuningan, melainkan stasiun Gambir. Ada kereta eksekutif terakhir menuju Jawa Tengah pukul 10 malam. Jika aku beruntung, aku masih bisa mengejarnya. Di dalam taksi yang merayap di tengah kemacetan ibu kota yang tak kenal ampun, aku membuka aplikasi pemesanan tiket. Sisa 1 kursi. Tuhan masih memberiku jalan. Sambil menatap lampu merah yang seolah mengejek ketergesaanku, ingatanku melayang ke momen terakhir aku bertemu ibu saat Lebaran tahun lalu. Waktu itu, ibu sempat mengeluh pinggangnya sering sakit. "Ah, biasa, penyakit orang tua, kurang gerak saja," katanya saat itu sambil tertawa, menolak saat aku menawarkan untuk membawanya ke dokter di kota kabupaten. Kenapa aku tidak memaksanya waktu itu? Kenapa aku begitu mudah percaya bahwa dia baik-baik saja? Rasa bersalah itu kini berubah menjadi mual yang fisik. Aku merasa ingin muntah. Jalanan Tamrin tampak buram karena hujan dan air mataku yang akhirnya tumpah. Gedung-gedung tinggi ini, karir yang kubanggakan, gaji yang besar, semua terasa seperti penjara emas yang telah memisahkan aku dari satu-satunya orang yang mencintaiku tanpa syarat. Aku telah menukar waktu bersama ibu dengan tumpukan kertas kerja dan pujian semu dari klien. "Mbak, tidak apa-apa," tanya sopir taksi, melirik lewat spion tengah. Aku menyekak pipi dengan kasar. "Ngebut sedikit bisa, Pak, saya harus mengejar kereta." "Siap, Mbak." Mobil melaju membelah genangan air, aku kembali menatap layar ponsel, menatap foto profil ibu. "Tunggu Rina, Bu, bertahanlah," batinku menjerit. Rina pulang. Perjalanan ini bukan sekedar pulang kampung. Ini adalah perjalanan menembus waktu, kembali ke masa lalu yang kutinggalkan. Untuk menghadapi ketakutan terbesarku, kehilangan waktu yang tak akan pernah bisa kubayar kembali. Kereta malam itu membawa tubuhku menjauh dari Jakarta, tapi jiwaku sudah lebih dulu sampai di beranda rumah joglo itu, mengetuk pintu kayu jati yang terkunci rapat, berharap masih ada suara yang menjawab dari dalam. Harapan itu tipis, tapi hanya itu yang kupunya saat ini. 2 bulan tanpa kabar adalah sebuah lubang hitam, dan aku sedang terjun bebas ke dalamnya. Deru mesin mobil menjadi satu-satunya suara yang menemani kesendirianku membelah jalanan antar provinsi. Kota besar yang bising dan penuh tuntutan itu kini tertinggal jauh di belakang, terhapus oleh jarak yang kian membentang. Namun, semakin jauh aku melaju, semakin dekat pula rasa takut itu merayap naik ke dada. Perjalanan pulang ke desa kelahiran bukanlah sekadar perpindahan fisik bagiku hari ini. Ini adalah perjalanan menembus waktu, membuka kembali lembaran-lembaran usang yang selama beberapa tahun terakhir sengaja kututup rapat demi mengejar karir. Hamparan sawah yang mulai menguning di kiri dan kanan jalan seolah menjadi saksi bisu betapa lamanya aku telah abai. Dulu, aku hafal betul setiap tikungan di jalan ini, setiap pohon besar yang menjadi penanda kilometer hingga warung-warung kecil tempat bus antar kota biasa berhenti. Kini, semuanya terasa asing, atau mungkin akulah yang telah menjadi asing bagi tanah ini. Ponselku tergeletak bisu di jok samping, layarnya gelap sama gelapnya dengan ketidaktahuanku tentang kabar Ibu Siti. Sudah 1 minggu pesan-pesanku hanya berujung centang 1. Panggilan teleponku selalu berakhir pada suara operator yang dingin dan monoton. "Ibu," bisikku lirih, nyaris tak terdengar di antara dengungan AC mobil. Ingatanku melayang pada memori 5 tahun lalu, saat terakhir kali aku berpamitan dengan sungguh-sungguh untuk pindah ke ibu kota. Waktu itu, Ibu Siti berdiri di ambang pintu, mengenakan daster bermotif batik kesayangannya yang warnanya sudah mulai pudar. Aroma bawang goreng dan kayu bakar menguar dari tubuhnya. Aroma rumah yang paling kurindukan. "Rina, pergilah jika itu mimpimu. Tapi ingat nak, sejauh apapun kakimu melangkah, rumah ini adalah akarmu. Kalau lelah, pulanglah, ibu selalu ada di sini," ucap ibu waktu itu. Matanya berkaca-kaca, namun bibirnya menyunggingkan senyum tegar yang dipaksakan.
Aku ingat betapa egoisnya aku saat itu. Aku hanya mengangguk cepat, mencium tangannya sekilas, lalu masuk ke dalam mobil Trestle tanpa menoleh lagi. Aku terlalu sibuk membayangkan gedung-gedung tinggi dan gaji besar sampai lupa memperhatikan guratan lelah di wajah ibu yang semakin dalam. Rasa bersalah itu kini menghantamku bagaikan ombak besar, membuat peganganku pada setir mengeras hingga buku-buku jariku memutih. Matahari mulai condong ke barat saat roda mobilku akhirnya menyentuh jalanan aspal yang tidak rata. Pertanda, aku telah memasuki wilayah kecamatan tempat desaku berada. Gapura desa yang catnya mulai mengelupas menyambutku dengan tulisan "Selamat datang" yang hurufnya sudah tak lengkap. Suasana desa terasa lebih sepi dari yang kuingat. Angin sore berhembus membawa debu, menerbangkan daun-daun kering di pinggir jalan. Jantungku berdegup kencang, memburu seiring dengan semakin dekatnya jarak ke rumah masa kecilku. Firasat buruk yang sejak pagi menggantung di benakku, kini berubah menjadi gumpalan batu yang menekan ulu hati. Mengapa tidak ada tetangga yang menghubungiku jika terjadi sesuatu? Atau mungkin aku yang terlalu menutup diri hingga mereka sungkan? Mobilku berbelok pelan memasuki pekarangan rumah, dan di sanalah pemandangan itu menghantamku telak. Rumah joglo tua itu masih berdiri di sana, namun auranya telah berubah drastis. Halaman depan yang dulu selalu menjadi kebanggaan Ibu Siti, kini tampak menyedihkan. Rumput liar tumbuh subur di sela-sela paving block, setinggi betis orang dewasa. Tanaman-tanaman hias dalam pot yang dulu dirawat ibu dengan penuh kasih sayang, anggrek bulan, suplir, dan mawar, kini tinggal ranting-ranting kering berwarna coklat mati. Daun-daun berguguran menumpuk di teras, seolah sudah berminggu-minggu tidak ada sapu lidi yang menyentuhnya. Tidak mungkin, desikku, mematikan mesin mobil dengan tangan gemetar. Kesunyian yang mencekam menyergap begitu mesin mati. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada suara radio dangdut tetangga, hanya suara angin yang menderu pelan melewati celah-celah ventilasi kayu. Mataku tertuju pada garasi samping yang terbuka setengah. Mobil sedan tua peninggalan almarhum ayah yang biasa dipakai ibu untuk belanja ke pasar atau pengajian masih terparkir di sana. Debu tebal menyelimuti seluruh bodi mobil berwarna perak itu. Kaca depannya buram, bahkan ada sarang laba-laba yang membentang di spion kirinya. Keberadaan mobil itu memberiku sedikit harapan sekaligus ketakutan baru. Jika mobil itu ada, berarti ibu tidak pergi jauh. Tapi debu itu menandakan mobil tersebut sudah lama tidak bergerak. Aku turun dari mobil, kakiku terasa berat seolah tertanam timah. Sepatu katsku menginjak daun-daun kering, menghasilkan suara krak yang terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian. Aku berjalan perlahan menuju pintu utama. Cat pintu kayu jati itu tampak kusam, kehilangan kilap vernisnya yang dulu selalu ibu bangkakan. "Bu, Ibu Siti," panggilku. Suaraku terdengar parau dan asing di telingaku sendiri. Hening, tidak ada jawaban. Aku melangkah lebih dekat, menaiki anak tangga teras yang berdebu. Jendela depan tertutup rapat, tirai di dalamnya tergerai menutupi pandangan ke dalam. Biasanya, sore hari seperti ini, ibu akan membuka jendela lebar-lebar untuk membiarkan udara sejuk masuk. Kebiasaan ibu adalah duduk di kursi rotan teras sambil menyesap teh hangat, menunggu matahari terbenam. Namun, kursi rotan itu kini kosong, terbalik di sudut teras, seolah dilempar angin atau sesuatu yang lain. Aku mencoba memutar gagang pintu, terkunci. Rasa dingin merambat dari ujung jari hingga ke tengkukku. Ibu tidak pernah mengunci pintu depan sebelum maghrib, kecuali jika ia sedang pergi keluar kota. Tapi mobilnya ada di sini. Sandal jepit yang biasa ia pakai di rumah pun masih tergeletak di samping rak sepatu, meski posisinya berantakan. Sebelah kanan terbalik, sebelah kiri terlempar agak jauh ke dekat pot bunga yang pecah. Pemandangan sandal itu membuat darahku berdesir hebat. Itu bukan tanda seseorang yang pergi dengan tenang, itu tanda ketergesaan atau kepanikan. Tanganku merogoh tas selempang dengan panik, mencari-cari di kompartemen kecil yang jarang kubuka. Jemariku menyentuh benda dingin bergerigi, kunci cadangan.
Dulu, ibu memaksaku membawa duplikat kunci ini saat aku pertama kali pindah. Untuk jaga-jaga, kalau kamu pulang mendadak dan ibu sedang di kamar mandi, katanya sambil tertawa renyah. Tawa yang kini terasa begitu jauh. Aku menggenggam kunci itu erat-erat, ujungnya yang tajam menusuk telapak tanganku, memberikan rasa sakit yang nyata untuk menyadarkanku bahwa ini bukan mimpi buruk, ini kenyataan. Aku berdiri terpaku di depan pintu kayu yang kokoh itu. Ada keraguan yang sangat besar untuk memasukkan anak kunci ke lubangnya. Apa yang akan kutemukan di balik pintu ini? Apakah aku siap menghadapi apapun yang ada di dalam sana? Bayangan-bayangan mengerikan mulai bermunculan di kepalaku. Ibu yang sakit dan tak berdaya di tempat tidur, atau ibu yang terjatuh di kamar mandi tanpa ada yang menolong. Tolong Tuhan, jangan biarkan sesuatu yang buruk terjadi. Doaku dalam hati, sebuah permohonan yang terasa terlambat bagi seorang anak yang telah lama abai. Suasana semakin gelap karena matahari mulai tenggelam di balik pepohonan rimbun desa. Bayangan pohon mangga di halaman depan memanjang, seolah tangan-tangan raksasa yang hendak meraih rumah tua ini. Aku menarik nafas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang kumiliki. Dengan tangan yang masih gemetar, aku mengarahkan kunci ke lubangnya. Besi bertemu besi, menghasilkan bunyi klik kecil yang terdengar bagaikan letusan pistol di telingaku. Aku memutar kunci itu. Ceklek, mekanisme kunci terbuka. Pintu itu kini tidak lagi terkunci, hanya tertahan oleh engsel yang mungkin sudah berkarat. Aku meletakkan telapak tanganku di permukaan kayu yang dingin. Jantungku berpacu begitu cepat hingga rasanya sakit. Firasat buruk itu kini bukan lagi sekedar bayangan, ia telah berubah menjadi kepastian yang menunggu untuk diungkap. Bau apek samar-samar mulai tercium dari celah pintu, bau udara yang terperangkap terlalu lama, bercampur dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang amis dan membuat perutku mual. Aku menelan ludah, menekan pegangan pintu ke bawah dan mendorongnya perlahan. Pintu terbuka dengan derit panjang yang menyayat hati, menyibak kegelapan yang menyelimuti ruang tamu tempat aku dulu dibesarkan. Engsel pintu itu menjerit pelan, sebuah suara logam tua yang beradu dengan karat memecah kesunyian sore yang mulai meremang. Namun, bukan suara itu yang membuatku terhuyung mundur seketika. Begitu celah pintu terbuka lebar, sebuah hantaman aroma busuk langsung menyerbu keluar, menerjang wajahku tanpa ampun. Itu bukan sekedar bau debu atau apek karena rumah yang lama tertutup rapat. Ini adalah bau kematian, campuran anyir, manis yang memualkan, dan aroma sisa makanan yang telah membusuk hingga menjadi cair. Aku membekap hidung dan mulutku dengan ujung jilbab, mataku berair menahan rasa mual yang mendadak menggulung di perut. "Ibu," panggilku, suaraku terdengar parau dan tertahan kain. Tidak ada jawaban, hanya gema suaraku sendiri yang memantul di dinding-dinding dingin, lalu lenyap ditelan kegelapan di dalam sana. Langkah pertamaku masuk ke dalam rumah itu terasa berat, seolah ada tangan tak kasat mata yang menahan kakiku untuk tidak melangkah lebih jauh. Cahaya matahari sore yang menerobos masuk dari pintu yang terbuka hanya mampu menjangkau beberapa meter ke bagian ruang tamu, sisanya tenggelam dalam kelam. Aku merogoh saku, menyalakan senter dari ponselku. Sorot cahaya putih yang tajam itu membelas kegelapan, dan apa yang kulihat membuat jantungku berdetak kencang, memompa darah yang terasa dingin ke seluruh tubuh. Ini bukan rumah Ibu Siti yang kuingat. Dalam ingatanku, rumah ini selalu hangat. Dindingnya bercat krem cerah yang selalu bersih dengan aroma minyak angin dan teh melati yang menenangkan. Namun kini, sorot senterku menyinari dinding yang kusam, dipenuhi sarang laba-laba yang menjuntai seperti tirai-tirai hantu di setiap sudut plafon. Sofa tua tempat ibu biasa duduk sambil mendengarkan ceritaku, kini tertutup lapisan debu tebal. Warnanya yang dulu merah marun, kini berubah menjadi abu-abu suram. "Ibu, Rina datang," ucapku lagi, kali ini lebih keras, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayapi tengkukku. Hening, sunyi yang begitu mutlak hingga aku bisa mendengar suara nafasku sendiri yang memburu.
Aku memberanikan diri melangkah lebih dalam. Lantai ubin di bawah sepatuku terasa berpasir, kotor oleh tanah dan debu yang menumpuk. Setiap langkahku meninggalkan jejak di atas lapisan kotoran itu. Mataku menyapu sekeliling, mencari tanda-tanda kehidupan baru-baru ini. Namun, nihil. Kalender di dinding masih menunjukkan bulan Maret, 4 bulan yang lalu. Apakah mungkin ibu sudah tidak ada di sini sejak saat itu? Tapi Pak RT bilang dia sakit. Tetangga bilang mereka jarang melihatnya, bukan tidak pernah melihatnya. Bau busuk itu semakin menyengat saat aku mendekati area tengah rumah, tempat ruang makan dan dapur menyatu tanpa sekat. Rasa mual kembali menyerang, kali ini lebih hebat hingga aku harus berhenti sejenak dan bersandar pada dinding lorong. Baunya begitu tajam, menusuk hingga ke pangkal otak. Aku mengarahkan senter ke arah meja makan. Di sana, di atas meja yang biasanya selalu rapi dengan taplak bermotif bunga, tergeletak pemandangan yang membuatku menutup mulut dengan tangan, menahan jeritan. Ada piring-piring kotor yang berserakan. Nasi yang ada di sana bukan lagi nasi, melainkan gundukan jamur berwarna hitam dan oranye yang mengerikan. Sisa lauk pauk telah berubah menjadi bubur berlendir yang dikerumungi lalat-lalat kecil yang mati terjebak di sekitarnya. Gelas-gelas berisi air yang kini tinggal separuh, berwarna keruh kecoklatan dengan endapan yang menjijikkan di dasarnya. Ini bukan sekadar sisa makan malam kemarin, ini adalah sisa kehidupan yang ditinggalkan berbulan-bulan lalu. Pemandangan ini seolah berteriak bahwa waktu telah berhenti di rumah ini sejak lama. Tidak ada orang yang tinggal di sini dan makan di meja ini dalam waktu dekat. Jika Ibu Siti sakit dan dirawat di rumah, siapa yang memberinya makan? Siapa yang merawatnya? Dan jika tidak ada siapa-siapa, di mana Ibu? Ya Tuhan, bisikku gemetar. Air mata mulai menetes, bukan hanya karena sengatan bau, tapi karena rasa ngeri yang mulai berubah menjadi kepanikan. Aku melangkah mundur dari meja makan, menghindari dapur yang tampak lebih kacau. Wastafel penuh dengan tumpukan piring yang sudah berkerak dan ada panci di atas kompor yang tutupnya sedikit terbuka menjadi sumber bau lain yang tak kalah busuknya. Aku tidak berani membukanya. Imajinasiku sudah terlalu liar membayangkan apa isi di dalamnya. Pikiranku berpacu, logika mencoba mencari alasan rasional. Mungkinkah ibu dibawa ke rumah sakit dan rumah ini ditinggalkan begitu saja? Tapi jika begitu, kenapa pintunya terkunci dari luar? Kenapa kuncinya ada di bawah pot bunga, tempat rahasia yang hanya diketahui olehku dan ibu? Itu artinya ibu atau seseorang meletakkan kunci itu di sana sebelum pergi, atau orang itu tidak pernah pergi. Suara berderit pelan terdengar dari arah lorong menuju kamar tidur utama. Aku tersentak, mengarahkan senterku dengan liar ke sumber suara. Siapa di sana? Bentakku, meski suaraku bergetar hebat. Hanya kegelapan lorong yang menjawab. Pintu kamar Ibu Siti di ujung sana tertutup rapat. Kayu pintunya tampak tua dan rapuh. Di sanalah ibu biasa tidur. Di sanalah aku sering berbaring di pangkuannya saat aku merasa dunia terlalu jahat padaku. Tapi sekarang pintu itu tampak seperti gerbang menuju mimpi buruk. Aku tahu aku harus ke sana. Instingku mengatakan bahwa jawaban dari semua kekacauan ini ada di balik pintu kamar itu. Namun, setiap sel di tubuhku berteriak untuk lari. Lari keluar, kembali ke mobil, dan pergi sejauh mungkin dari rumah yang telah berubah menjadi kuburan kenangan ini. Tapi, aku adalah Rina. Aku anak asuhnya. Aku satu-satunya yang dia miliki. Sama seperti dia adalah satu-satunya sosok ibu yang kumiliki. Rasa tanggung jawab itu, seberat apapun ketakutan yang menindihku, memaksaku untuk melangkahkan kaki. 1 langkah, lantai berderit. 2 langkah. Bau itu semakin menjadi-jadi, seolah sumber utamanya bukan dari dapur, melainkan merembes dari celah-celah pintu kamar itu. Aku berjalan menyusuri orong sempit itu seperti berjalan di titian tali di atas jurang. Dinding di kanan kiriku terasa menghimpit.
Foto-foto wisudaku, foto ibu saat muda, semua tergantung miring di dinding. Tertutup debu tebal seolah wajah-wajah di foto itu sedang menatapku dari balik kabut kematian. Mata ibu di foto itu, yang biasanya teduh, kini terlihat kosong dan menuduh di bawah sorotan senterku yang gemetar. "Kenapa kamu baru datang, Rina?" Seolah itu yang mereka katakan. "Kenapa kau biarkan aku sendiri?" "Maafkan Rina, Bu," isakku pelan. "Rina nggak tahu. Rina benar-benar nggak tahu." Aku sampai di depan pintu kamar. Kayunya terasa dingin saat ujung jariku menyentuhnya. Kontras dengan udara rumah yang pengap dan panas. Tidak ada suara dari dalam. Tidak ada suara napas. Tidak ada suara ranjang berderit. Tidak ada batuk-batuk orang sakit. Hanya keheningan yang mematikan. Tanganku gemetar hebat saat memegang gagang pintu yang terbuat dari kuningan itu. Terasa lengket dan berdebu. Jantungku berdegup begitu kencang hingga telingaku berdenging. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengisi paru-paruku dengan oksigen, meski udara di sini terasa racun. Aku harus siap. Apapun yang ada di balik pintu ini, aku harus siap menghadapinya. Mungkin ibu pingsan, mungkin dia terlalu lemah untuk bangun, mungkin tidak. Aku menepis pikiran terburuk itu. Ibu kuat. Ibu wanita paling tangguh yang pernah ku kenal. Dia pasti baik-baik saja. Dia pasti hanya butuh pertolonganku. "Ibu, aku masuk ya," ucapku, lebih kepada diriku sendiri daripada kepada siapapun yang ada di dalam. Dengan sisa keberanian yang kupulung dari serpihan jiwaku yang ketakutan, aku menekan gagang pintu itu ke bawah. Klik, pintu tidak terkunci. Aku mendorongnya perlahan. Engsel pintu kamar itu tidak berderit, seolah sering dibuka tutup, atau mungkin engselnya sudah diminyaki. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan kegelapan yang lebih pekat daripada ruangan lainnya. Dan saat itu juga, angin dingin berhembus dari dalam kamar, membawa aroma yang membuat lututku lemas seketika. Itu bukan lagi bau makanan busuk. Itu adalah bau anyir darah yang telah mengering, bercampur dengan aroma obat-obatan herbal yang tajam, dan aroma bunga melati yang terlalu kuat, seolah sengaja ditebar untuk menutupi sesuatu yang busuk. Senterku menyorot ke dalam, mencari sosok di atas ranjang besi tua itu. "Ibu," cahaya senterku menyapu lantai terlebih dahulu, dan mataku terbelalak. Di lantai berserakan kelopak bunga melati yang sudah layu dan menghitam. Dan di tengah ruangan, di atas kursi goyang yang membelakangi pintu, tampak siluet seseorang sedang duduk diam, tak bergerak. Ketegangan mencapai puncaknya. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas. Sosok itu duduk di sana, dalam kegelapan, menghadap ke jendela yang tertutup rapat. "Ibu Siti," panggilku sekali lagi. Suaraku pecah menjadi tangisan tertahan. Sosok itu tidak menjawab, hanya diam, kaku, dan dingin. Perlahan, aku mengarahkan cahaya senterku ke arah sosok itu, memanjat dari kaki kursi goyang ke punggung yang terbalut kain batik lusuh hingga ke bagian kepalanya yang tertunduk. Dan saat cahaya itu menyentuh apa yang ada di sana, aku menyadari bahwa mimpi burukku baru saja dimulai. Rumah ini tidak kosong, tapi apa yang menghuninya bukanlah kehidupan yang kuharapkan. Bau busuk itu bukan lagi sekadar aroma yang mengganggu indera penciuman. Ia telah bermetamorfosis menjadi entitas fisik yang merayap di dinding-dinding rumah, mencekik udara, dan kini seolah menarik tanganku untuk mendekat. Aku menahan napas, mencoba menghalau rasa mual yang bergejolak di perut, namun sia-sia. Aroma anyir yang bercampur dengan kelembapan tanah basah itu menempel di langit-langit mulutku, meninggalkan rasa pahit yang menjijikan. Langkah kakiku terasa berat, seolah lantai kayu di bawahku telah berubah menjadi lumpur hisap yang ingin menahanku agar tidak melangkah lebih jauh. Namun, dorongan di dalam dadaku jauh lebih kuat daripada rasa takut yang kini membuat lututku gemetar. Ini adalah pusatnya,
Aku tahu itu. Setelah 2 bulan penuh ketidaktahuan, setelah malam-malam tanpa tidur di mana aku mempertanyakan kewarasanku sendiri, jejak ini akhirnya bermuara ke satu titik yang selama ini diabaikan, pintu gudang bawah tanah. Rumah ini sunyi, terlalu sunyi. Hanya ada suara detak jam dinding di ruang tengah yang terdengar samar dari kejauhan, beradu dengan degup jantungku yang memburu. Aku menuruni anak tangga menuju lantai dasar, lalu berbelok ke lorong sempit di belakang dapur. Di sanalah pintu itu berada. Sebuah pintu kayu tua yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu kusam, dikelilingi oleh bingkai yang mulai lapuk dimakan rayap. Selama aku tinggal di sini, pintu itu selalu terkunci. Gudang tua, isinya hanya barang rongsokan berbahaya, begitu kata mereka setiap kali aku bertanya. Tapi malam ini, alasan itu terasa seperti kebohongan yang paling buruk. Bau itu merembes dari celah di bawah pintu, begitu pekat hingga mataku mulai berair. Aku berdiri tepat di depannya, tanganku terangkat, ragu-ragu di udara sebelum akhirnya mendarat di permukaan kayu yang terasa dingin dan lembab. Rasanya licin, seolah dilapisi oleh lapisan minyak tipis atau jamur mikroskopis yang tumbuh subur dalam kegelapan. Sret, sret. Aku tersentak mundur, tanganku refleks menutup mulut agar tidak menjerit. Suara itu berasal dari balik pintu. Itu bukan suara tikus. Tikus bergerak dengan pola yang cepat dan panik. Suara ini lambat, berirama, dan berat, seperti sesuatu yang besar sedang menyeret tubuhnya di lantai beton yang kasar. Lalu, suara itu berubah dari gesekan menjadi sesuatu yang lebih mengerikan, sebuah bisikan, atau setidaknya terdengar seperti bisikan. Suara desisan udara yang dipaksa keluar dari celah sempit menyerupai erangan tertahan yang menyiratkan penderitaan luar biasa. Siapa di sana? Suaraku keluar, parau dan bergetar, hampir tak terdengar oleh telingaku sendiri. Tidak ada jawaban verbal. Hanya gesekan itu yang berhenti sejenak, seolah entitas di dalam sana menyadari kehadiranku sebelum berlanjut lagi dengan intensitas yang lebih tinggi. Sret, sret. Ketakutan mencengkeram leherku, tapi di balik ketakutan itu, amarah mulai membara. 2 bulan aku hidup dalam bayang-bayang, barang-barang yang berpindah tempat, suara langkah kaki di malam hari, dan bau busuk yang muncul dan hilang secara misterius. Aku dituduh berhalusinasi, aku dituduh stres berlebihan, tapi sekarang bukti itu ada di depan mataku, hanya terpisah oleh selembar pintu kayu lapuk. Jika aku berbalik sekarang, aku akan selamanya dihantui oleh ketidaktahuan. Aku tidak bisa hidup seperti itu lagi. Aku mencengkeram gagang pintu, logamnya berkarat, kasar di telapak tanganku yang berkeringat. Aku memutarnya dengan paksa. Terkunci. Tentu saja. Buka, teriakku. Kali ini lebih keras, membiarkan emosi mengambil alih logika. Aku mengguncang gagang pintu itu dengan kasar. Engsel-engsel tua berderit protes, menciptakan suara ngilu yang menggema di lorong sempit itu. Aku tahu ada sesuatu di dalam. Buka! Suara gesekan di dalam berhenti total. Keheningan yang menyusul jauh lebih menakutkan daripada suara apapun. Seolah udara di sekitarku tiba-tiba membeku. Lalu, sebuah benturan pelan terdengar dari sisi dalam pintu. Duk! Sesuatu baru saja menabrak pintu ini, tepat di depan wajahku. Mundur selangkah, aku menyapu pandanganku ke sekitar, mencari alat apapun yang bisa kugunakan. Mataku menangkap sebuah linggis besi tua yang tergeletak di sudut lorong, sisa dari renovasi pipa air minggu lalu yang belum dibereskan. Tanpa pikir panjang, aku menyambarnya. Besi itu berat dan dingin, memberiku sedikit rasa berdaya di tengah situasi yang tak masuk akal ini. Aku kembali ke depan pintu, menyelipkan ujung linggis yang pipih ke celah antara pintu dan kusen, tepat di dekat kunci. Kayu di sekitar kunci itu sudah lunak karena lembab dan usia. Maafkan aku, bisiku entah kepada siapa, mungkin kepada rumah ini yang sedang kurusak, atau mungkin kepada diriku sendiri yang sedang melangkah menuju mimpi buruk.
Dengan sekuat tenaga, aku menekan linggis itu. Otot-otot lenganku menegang, urat-urat di leherku terasa tertarik. Kayu tua itu mengerang, pecah sedikit demi sedikit. Bau busuk itu semakin menyengat, seiring melebarnya celah pintu, menghantam wajahku seperti tamparan fisik. Aku terbatuk, mata perih, tapi aku tidak berhenti. Krak! Suara kayu patah terdengar nyaring seperti letusan pistol. Pelat kunci terlepas dari kusennya yang rapuh. Pintu itu terbuka sedikit, menciptakan celah gelap yang menganga seperti mulut monster. Aku menjatuhkan linggis ke lantai, suaranya berdentang keras. Dadaku naik turun dengan cepat, memompa adrenalin ke seluruh tubuh. Kini tidak ada lagi penghalang. Hanya aku, kegelapan, dan apapun yang menunggu di bawah sana. Aku mengeluarkan ponsel dari saku, menyalakan fitur senter dengan tangan gemetar. Cahaya putih yang menyilaukan membelah kegelapan lorong, menyorot masuk ke celah pintu yang terbuka. Partikel debu menari-nari dalam sorotan cahaya, tampak seperti salju kotor yang melayang di udara. Dengan satu dorongan pelan menggunakan ujung kaki, pintu itu berayun terbuka sepenuhnya. Engselnya menjerit panjang, sebuah soundtrack horor yang sempurna untuk momen ini. Tangga kayu menuju ke bawah terlihat curam dan gelap. Bau itu kini tak tertahankan, campuran antara daging busuk, amonia, dan sesuatu yang manis namun memuakkan, bau kematian yang sudah lama. Aku menarik ujung kausku untuk menutupi hidung, tapi itu tidak banyak membantu. "Halo," panggilku lagi. Cahaya senterku menyapu anak tangga satu persatu. Tidak ada jawaban, tapi suara gesekan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, datang dari sudut terjauh di dasar ruangan bawah tanah. Suara itu terdengar basah. Aku mulai menuruni tangga. Setiap pijakan berderit di bawah berat badanku, seolah memperingatkanku untuk kembali. 1 langkah, 2 langkah. Udara di bawah sini terasa jauh lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Dinding-dinding di sisi tangga terbuat dari bata ekspos yang berlumut, basah oleh rembesan air tanah. Ketika kakiku menyentuh lantai dasar gudang, aku mengarahkan senter ke sekeliling. Ruangan ini luas, jauh lebih luas dari yang kubayangkan. Langit-langitnya rendah, dipenuhi pipa-pipa berkarat yang melintang seperti usus raksasa. Tumpukan kardus bekas dan perabot rusak memenuhi sebagian besar ruangan, menciptakan labirin bayangan yang mengerikan. Namun, bukan itu yang menarik perhatianku. Di sudut ruangan, di balik tumpukan kursi-kursi patah, ada sebuah area yang tampak bersih dari debu. Area itu dikelilingi oleh, apa itu? Lilin? Tidak, itu bukan lilin biasa. Itu adalah sisa-sisa pembakaran yang telah meleleh menyatu dengan lantai. Dan di tengah-tengahnya terdapat sebuah pintu besi kecil yang tertanam di lantai. Sebuah trapdoor yang tidak seharusnya ada di sana. Suara itu berasal dari sana, dari balik pintu besi di lantai itu. Sret, buk, sret. Jantungku serasa berhenti berdetak. 2 bulan lalu, ketika teror ini dimulai, aku ingat pernah mendengar suara galian di tengah malam. Suamiku bilang, itu hanya perbaikan saluran air tetangga. Aku mempercayainya, betapa bodohnya aku. Aku melangkah mendekati pintu besi itu. Bau busuk itu memancar kuat dari celah-celahnya. Ada gembok besar yang mengait di sana. Tapi anehnya, gembok itu tidak terkunci. Tergantung begitu saja, seolah seseorang baru saja dari sini. Atau seseorang lupa menguncinya karena terburu-buru. Tanganku terulur, meraih cincin besi pada pintu lantai itu. Dinginnya logam menusuk kulitku. Aku tahu, begitu aku membuka ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Tidak ada jalan kembali ke masa di mana aku bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kebenaran yang selama ini disembunyikan dariku, alasan kenapa aku merasa diawasi, alasan kenapa rumah ini terasa sakit, semuanya ada di bawah sini. Aku menarik napas panjang, menahan oksigen terakhir yang terasa bersih, lalu menarik pintu besi itu ke atas. Engselnya tidak berderit, ia terbuka dengan lancar, seolah sering diminyaki. Cahaya senterku menyorot ke dalam lubang itu, dan saat itulah duniaku runtuh.
Di bawah sana, di dalam lubang galian yang sempit dan berdinding tanah, tidak ada monster bertaring atau hantu dari masa lalu. Yang ada hanyalah sebuah kasur busa kotor, tumpukan bungkus makanan, dan sesosok tubuh kurus kering yang sedang meringkuk membelakangiku, menggaruk dinding tanah dengan kuku-kukunya yang patah dan berdarah. Sosok itu berhenti bergerak saat cahaya senterku menyentuh punggungnya yang telanjang dan penuh luka. Perlahan, sangat perlahan, ia memutar kepalanya ke atas, menatap langsung ke arah cahaya, ke arahku. Mata itu, aku mengenali mata itu. Meskipun cekung dan liar, meskipun wajah itu tertutup kotoran dan rambut yang menggumpal, aku tidak mungkin salah. Ponsel di tanganku terlepas, jatuh menghantam lantai beton dengan suara keras, membuat cahaya senter berputar liar sebelum akhirnya mati, meninggalkan kami dalam kegelapan total. Tapi gambaran wajah itu sudah terpatri di retinaku, membakar ingatanku dengan horor yang tak terlukiskan. Itu bukan orang asing. Rina. Suara serak itu memanggil namaku dari dalam lubang, suara yang seharusnya sudah tidak mungkin kudengar lagi. Kau terlambat, dia akan segera kembali. Jeritan yang sejak tadi tertahan di tenggorokanku akhirnya pecah, menggema di seluruh ruang bawah tanah, merobek kesunyian malam, namun tidak cukup keras untuk membangunkan mimpi buruk yang kini menjadi kenyataan. Misteri 2 bulan ini bukanlah tentang hantu. Ini tentang dosa, dosa yang dikubur hidup-hidup tepat di bawah kakiku. Kayu pintu yang lapuk itu akhirnya menyerah dengan suara retakan yang memekakkan telinga. Diikuti oleh debum keras saat engsel-engsel berkarat terlepas dari kusennya. Pintu itu roboh ke dalam, menghantam lantai beton dengan suara yang menggema di seluruh lorong sempit tersebut. Napas saya memburu, dada saya naik turun dengan cepat, bukan hanya karena usaha fisik mendobrak pintu itu, tetapi karena adrenalin yang membanjiri pembuluh darah. Namun, sedetik setelah suara gaduh itu mereda, dunia seakan berhenti berputar. Hening, hening yang mencekam. Dan kemudian, aroma itu menyerang. Bukan sekadar bau apek gudang tua atau lembabnya dinding yang tak tersentuh matahari. Ini adalah bau yang berbeda. Bau yang manis, menusuk, dan memualkan. Bau yang membuat perut saya bergejolak hebat, seolah-olah insting purba dalam diri saya berteriak untuk lari, memperingatkan bahwa ada sesuatu yang salah, sangat salah di dalam sana. Saya menutup hidung dan mulut dengan lengan baju, berusaha menahan muntah yang sudah sampai di kerongkongan. "Bu Siti," panggil saya. Suara saya terdengar asing, parau dan gemetar, tertelan oleh kegelapan di balik pintu yang kini menganga itu. Tidak ada jawaban. Tentu saja tidak ada jawaban. Dengan tangan yang gemetar hebat, saya mengarahkan senter ponsel ke dalam ruangan. Cahaya putih yang menyilaukan itu membelah kegelapan, menyingkap partikel debu yang menari-nari liar di udara. Sinar itu menyapu lantai yang kotor, tumpukan kardus bekas yang mulai hancur, dan perabotan tua yang ditutupi kain putih kusam. Lalu, cahaya itu berhenti di sudut ruangan. Di sana, di atas sebuah dipan kayu tua yang beralaskan kasur tipis, terbaring sesosok tubuh. Jantung saya seakan diremas oleh tangan tak kasat mata. Waktu membeku. Saya ingin memejamkan mata, saya ingin berbalik dan berlari keluar dari rumah terkutuk ini, berpura-pura bahwa saya tidak pernah melihat apa yang ada di depan mata saya. Tapi, kaki saya terpaku di lantai, seberat timah. Mata saya, meski perih oleh air mata yang mulai mendesak keluar, tak bisa beralih dari pemandangan mengerikan itu. Itu Ibu Siti, atau setidaknya apa yang tersisa darinya. Tubuh itu meringkuk dalam posisi seperti janin, seolah berusaha mencari kehangatan terakhir di tengah dinginnya kesendirian. Beliau mengenakan daster batik motif bunga yang warnanya sudah memudar, kain yang sering saya lihat beliau kenakan saat menyiram tanaman di sore hari. Namun, kini kain itu tampak longgar, membungkus tubuh yang telah menyusut drastis. Kulitnya, ya Tuhan, kulitnya telah berubah warna menjadi kehitaman, kering, dan tertarik kencang membalut tulang-tulang yang menonjol. Tidak ada lagi wajah ramah yang biasa menyapa saya. Tidak ada lagi senyum hangat itu. Wajah itu kini hanyalah topeng kematian yang menyeringai kaku.
dengan rongga mata yang gelap dan hampa menatap kosong ke arah dinding. Tidak mungkin, bisik saya. Kaki saya akhirnya menyerah. Saya jatuh terduduk di ambang pintu, lutut saya menghantam lantai yang dingin tanpa rasa sakit. Rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hantaman palu godam yang menghancurkan jiwa saya saat ini. Realitas itu menghantam saya dengan kejam. Ibu Siti bukan pergi ke rumah kerabatnya seperti dugaan para tetangga. Beliau tidak sedang berlibur. Beliau tidak sekedar sakit di kamar atas. Beliau ada di sini, di bawah sini, sendirian. Sudah berapa lama? Pertanyaan itu muncul di benak saya, membawa gelombang rasa bersalah yang mematikan. Melihat kondisi jenazahnya yang sudah mulai mengering dan membusuk, beliau pasti sudah meninggal berminggu-minggu yang lalu. Mungkin sebulan, mungkin lebih. Selama itu, kami semua, para tetangga, hidup seperti biasa. Kami tertawa, kami makan, kami tidur nyenyak di rumah masing-masing, sementara hanya berjarak beberapa meter dari kami, seorang wanita tua meregang nyawa dalam kesepian yang paling absolut, lalu membusuk dalam kegelapan tanpa ada satupun orang yang tahu. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya pecah. Bukan tangisan isak yang pelan, melainkan raungan kepedihan yang menyayat tenggorokan. Saya menangis sejadi-jadinya, menumpahkan segala rasa sesal yang kini terasa percuma. "Maafkan saya, Bu. Maafkan Rina," racau saya di sela tangisan. Suara saya menggema di dinding-dinding basement yang dingin, memantulkan dosa kelalaian saya. Saya teringat minggu-minggu terakhir ini, bau busuk yang samar-samar tercium di halaman yang kami anggap hanya bangkai tikus. Lalat-lalat hijau yang berkerumun di ventilasi udara. Semua tanda itu ada di sana. Alam semesta sudah berteriak memberi petunjuk, tapi kami terlalu sibuk, terlalu acuh, atau terlalu takut untuk peduli. Saya memberanikan diri untuk merangkak mendekat, meski setiap sel di tubuh saya menolak karena ngeri. Cahaya senter menyorot ke meja kecil di samping dipan. Di sana, ada sebuah gelas plastik yang airnya sudah lama menguap habis, meninggalkan residu kecoklatan di dasarnya. Dan sebuah piring dengan sisa makanan yang sudah berjamur hingga tak bisa dikenali lagi. Pemandangan itu semakin meremukan hati saya. Beliau tidak mati mendadak. Posisi gelas dan piring itu menandakan beliau sempat sakit. Beliau terbaring di sini, mungkin lumpuh atau terlalu lemah untuk menaiki tangga, menunggu seseorang datang, menunggu pertolongan yang tak kunjung tiba. Bisa saya bayangkan detik-detik terakhirnya. Kegelapan yang perlahan menyelimuti, rasa haus yang mencekik, rasa lapar yang menggerogoti. Dan yang paling menyakitkan, harapan yang perlahan padam setiap kali beliau mendengar langkah kaki orang lewat di atas sana. Tapi tak ada satupun yang mengetuk pintu atau mendobrak masuk. Hingga akhirnya, napas terakhir itu terhembus dalam kesunyian. Saya merasa sangat kecil, sangat hina. Saya yang merasa bangga karena berani menyelidiki misteri rumah ini, ternyata hanyalah seorang pengecut yang terlambat. Saya bukan pahlawan. Saya hanyalah saksi dari sebuah tragedi kemanusiaan. Tangan saya terulur, gemetar hebat, ingin menyentuh tangan beliau yang kini hanya tinggal tulang berbalut kulit kering itu. Tapi saya menariknya kembali. Saya tidak pantas. Saya tidak pantas menyentuhnya setelah membiarkannya menderita sendirian. Rasa mual kembali menyerang, kali ini bercampur dengan pusing yang hebat. Bau kematian di ruangan ini begitu pekat hingga rasanya menempel di kulit, di rambut, dan meresap ke dalam pori-pori saya. Namun saya tidak beranjak. Saya tetap bersimpuh di sana, di lantai yang kotor, di hadapan jasad Ibu Siti. Ini adalah hukuman saya. Saya harus melihat ini. Saya harus merekam pemandangan ini ke dalam memori saya agar saya tidak pernah lupa betapa mahalnya harga sebuah ketidakpedulian. Suara angin berdesis dari celah ventilasi di atas terdengar seperti bisikan pilu. Atau mungkin itu hanya imajinasi saya yang mulai kacau. Tapi di tengah keheningan itu, saya menyadari sesuatu yang lebih menakutkan daripada hantu atau arwah gentayangan. Hantu yang sebenarnya
bukanlah roh jahat yang ingin menyakiti manusia. Hantu yang sebenarnya adalah sisa-sisa penyesalan dari mereka yang masih hidup. Dan mulai hari ini, bayangan Ibu Siti yang membusuk di atas dipan tua ini akan menghantui saya seumur hidup. Saya menyeka air mata dengan kasar, meski aliran itu tak kunjung berhenti. Tangan saya meraba saku celana, mengambil ponsel untuk menelpon polisi. Layar ponsel menyala terang, kontras dengan kegelapan kematian di hadapan saya. Jari saya menekan tombol panggilan darurat dengan gemetar. Sambil menunggu nada sambung, saya menatap jasad itu sekali lagi. Cahaya senter mulai meredup, tapi bayangan tubuh kaku itu sudah terpatri jelas. "Rina terlambat, Bu," bisik saya lirih, suara saya pecah di ujung kalimat. Rina benar-benar terlambat. Dan di dalam basement yang pengap itu, di hadapan kebenaran yang tak bisa dibantah, sebagian dari diri saya ikut mati bersama Ibu Siti. Kepolosan saya, ketenangan hidup saya, semuanya hancur lebur, tergantikan oleh beban penyesalan yang akan saya pikul selamanya. Langit di luar jendela rumah sakit mulai memucat, menyiratkan fajar yang datang dengan enggan. Namun, bagiku, waktu telah berhenti berdetak tepat pukul 3 pagi tadi. Bunyi panjang dari mesin monitor detak jantung itu masih terengiang di telingaku, lebih nyaring daripada jeritan tangisku sendiri yang kini telah habis, menyisakan serak di tenggorokan yang terasa seperti parutan luka. Aku masih duduk terpaku di kursi plastik yang keras di samping ranjang. Tanganku menggenggam jemari ibu yang kini mulai kehilangan kehangatannya. Kulitnya yang keriput terasa begitu rapuh, seolah jika aku menggenggamnya terlalu erat, ia akan hancur menjadi debu. Namun, aku tak sanggup melepaskannya. Melepaskan tangan ini berarti mengakui bahwa ia benar-benar telah pergi dan aku belum siap menghadapi dunia tanpanya. "Maafkan Rina, Bu," bisikku, suaraku pecah di tengah keheningan ruangan yang berbau antiseptik dan kematian. Kata-kata itu terasa hampa. Maaf untuk apa? Maaf karena aku tidak ada di sana saat ibu menghembuskan nafas terakhir, atau maaf untuk rentetan dosa pengabaian yang kulakukan selama ini? Pikiranku melayang mundur, terseret arus penyesalan yang deras. Ingatanku berputar pada layar ponselku 2 bulan lalu. Nama ibu muncul di layar saat aku sedang sibuk mempresentasikan strategi pemasaran di hadapan klien. Dengan gerakan refleks yang kini kucaci maki, jariku menekan tombol reject dan mengirim pesan template. "Lagi meeting, Bu, nanti Rina telepon balik." Tapi aku tidak pernah menelpon balik. Malam itu aku terlalu lelah, besoknya aku lupa, lusanya aku berpikir, nanti saja pas akhir pekan. Akhir pekan datang dan aku memilih tidur seharian atau pergi nongkrong bersama teman-teman kantor untuk melepas penat. Siklus itu berulang, menumpuk menjadi gundukan waktu yang terbuang sia-sia. 2 bulan, 60 hari, 1440 jam. Dan dalam rentang waktu itu, ibu menunggu suara anak semata wayangnya yang terlalu sibuk mengejar ambisi di kota besar, sementara tubuh rentanya digerogoti penyakit dalam diam. Kenapa ibu tidak bilang kalau sakitnya parah? Pertanyaan itu sempat terlintas, namun segera tertampar oleh kenyataan pahit. Bagaimana ibu mau bilang kalau setiap kali beliau menelpon, aku selalu memutusnya? Bagaimana beliau bisa mengeluh sakit jika durasi percakapan kami saat akhirnya terjadi hanya berisi keluhanku tentang pekerjaan dan pertanyaan basa-basi, "Ibu sehat kan?" yang kujawab sendiri dengan asumsi. Air mataku kembali menetes, jatuh membasahi punggung tangan ibu yang diam. Rasa bersalah ini bukan sekedar bayangan, ia adalah monster nyata yang mencengkeram dadaku, membuatku sesak nafas. Aku merasa menjadi anak paling durhaka di muka bumi. Prestasi karir, gaji besar, apartemen nyaman di Jakarta, semua itu tiba-tiba terasa seperti sampah. Tidak ada satupun dari pencapaian itu yang bisa membeli 1 menit saja untuk mendengar suara ibu lagi.
Pintu kamar rawat terbuka perlahan. Tante Ratna masuk dengan mata sembab, membawa serta aroma pagi yang dingin. Ia menyentuh bahuku lembut. "Rina, kita harus urus kepulangannya. Ambulans sudah siap," katanya pelan. Aku mengangguk kaku, memaksakan tubuhku untuk berdiri. Kakiku gemetar, seolah tulang-tulangku telah dilucuti. Saat perawat mulai menutup wajah ibu dengan kain putih, aku merasakan separuh jiwaku ikut tertutup gelap. Perjalanan pulang ke kampung halaman terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Di dalam ambulans, aku duduk di samping keranda, memandang jalanan yang meliuk-liuk menjauhi kota. Setiap kilometer yang kami tempuh terasa seperti pisau yang mengiris jarak antara kehidupanku yang egois dan kenyataan yang kini kuhadapi. Sesampainya di rumah, keramaian sudah menyambut. Bendera kuning, tenda yang sedang dipasang, dan wajah-wajah tetangga yang menatap dengan sorot kasihan. Aku benci tatapan itu. Aku tidak butuh dikasihani. Aku butuh dihukum. Aku butuh seseorang memaki dan mengatakan bahwa ini semua salahku. Prosesi pemandian dan pengkafanan berjalan dalam kabut air mata. Namun, momen yang paling menghancurkan adalah saat azan dikumandangkan di liang lahat. Tubuh ibu yang kecil dan terbalut kain kafan perlahan diturunkan ke perut bumi. Tanah merah yang basah mulai menutupi keberadaannya. Sedikit demi sedikit, sosok ibu menghilang dari pandanganku, digantikan oleh gundukan tanah bisu. "Ibu!" jerit hatiku, tapi bibirku terkunci rapat. Saat pelayat terakhir pulang dan senja mulai turun, aku duduk sendirian di teras rumah. Rumah ini terasa begitu besar dan menakutkan tanpa kehadiran ibu. Suara langkah kakinya yang menyeret sandal jepit, aroma masakan tumis kangkung kesukaanku, suara batuk kecilnya, semua lenyap. Yang tersisa hanya keheningan yang menyakitkan. Aku memberanikan diri masuk ke kamar ibu. Semuanya masih rapi. Di atas meja nakas tergeletak ponsel lama ibu. Ponsel zaman dulu dengan tombol fisik yang catnya sudah mengelupas. Dengan tangan gemetar aku menyalakannya. Baterainya tinggal 1 bar. Aku membuka menu panggilan keluar. Rina, 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 Rina. Nama itu berderet panjang ke bawah. Hampir setiap hari ibu mencoba menelponku. Lalu, aku membuka folder pesan terkirim. Ada puluhan pesan yang tersimpan di draft. Pesan-pesan yang mungkin ibu ragu untuk kirimkan karena takut menggangguku. "Nak, jangan lupa makan ya. Ibu masak rendang, kapan pulang? Dada ibu agak sakit hari ini, tapi nggak apa-apa, kamu fokus kerja aja. Rina, ibu kangen." Pertahananku runtuh total. Aku merosot ke lantai, memeluk lutut, dan meraung sejadi-jadinya. Suaraku menggema di kamar kosong itu, memantul pada dinding-dinding yang menjadi saksi bisu kesepian ibu selama ini. Penyesalan ini begitu pekat, rasanya seperti menenggelamkanku hidup-hidup. Aku membenci diriku sendiri, aku membenci kesibukanku, aku membenci Jakarta. Berapa lama aku menangis, aku tak tahu. Hingga akhirnya, rasa lelah fisik mengambil alih. Aku tertidur di lantai kamar ibu, memeluk sajadah yang biasa beliau pakai. Dalam tidurku yang gelisah, aku tidak bermimpi indah. Namun, ada perasaan hangat yang samar-samar menyelimuti. Seperti usapan tangan lembut di kepala saat aku demam waktu kecil. Kehangatan yang seolah berkata, "Sudah, Nduk. Ibu sudah tidak sakit lagi." Aku terbangun saat matahari pagi menerobos celah jendela. Mataku bengkak dan kepalaku pening luar biasa. Namun badai emosi semalam telah sedikit mereda, menyisakan residu kesedihan yang tenang namun dalam. Aku duduk di tepi ranjang ibu, menatap foto kami berdua saat wisuda sarjanaku 5 tahun lalu. Di foto itu, senyum ibu begitu lebar, matanya berbinar bangga. Apakah ibu marah padaku? Hatiku bertanya. Tidak, ibu tidak pernah bisa marah lama-lama padaku. Bahkan saat aku memecahkan piring kesayangannya atau pulang terlambat saat remaja, ibu selalu punya stok maaf yang tak terbatas. Dan menyadari hal itu justru membuatku semakin perih, sekaligus lega. Ibu pergi dengan membawa cintanya yang utuh,
meski aku gagal membalasnya dengan sepadan. Aku sadar, terus-menerus mengutuk diri sendiri tidak akan membuat ibu bangkit dari kubur. Penyesalan yang berlarut-larut hanya akan membuat arwah ibu tidak tenang. Setidaknya, itulah yang selalu dibilang orang-orang tua. Jika aku benar-benar ingin menebus kesalahanku, aku harus hidup dengan cara yang membuat pengorbanan dan kasih sayangnya tidak sia-sia. Aku bangkit dan berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahku dengan air dingin. Di cermin, aku menatap pantulan diriku. Wajah yang sama dengan ibu, mata yang sama. Ibu masih hidup di dalam diriku, dalam darah yang mengalir di tubuhku. Hari-hari berikutnya, kuhabiskan untuk membereskan peninggalan ibu. Aku menyumbangkan sebagian pakaiannya ke panti asuhan, namun menyimpan beberapa potong baju batik kesayangannya untukku sendiri. Aku membersihkan halaman, menyirami tanaman melati yang hampir layu karena tak terurus sejak ibu masuk rumah sakit. Tante Ratna datang sore itu, membawakan rantang makanan. "Kamu kapan balik ke Jakarta, Rin?" tanyanya hati-hati. Aku menatap halaman rumah yang kini bersih. "Lusa, Tante, cuti Rina sudah habis." Tante Ratna mengangguk, menatapku dengan sorot prihatin. "Jangan terlalu keras sama dirimu sendiri, Rin. Ibumu bangga sekali sama kamu." Tiap ketemu orang di pasar, dia selalu cerita, "Anakku manajer di Jakarta loh." Kata-kata itu menyusup ke dalam hatiku, menjadi balsam bagi luka yang masih menganga. "Iya Tan, terima kasih." Malam terakhir di rumah, aku duduk di beranda, menatap langit yang bertabur bintang. Aku mengambil ponselku, benda pipih yang selama ini menjadi tembok pemisah sekaligus jembatan yang gagal kubangun. Aku tidak akan membiarkan alat ini mengendalikan hidupku lagi. Aku membuka daftar kontak. Ada nama ayah yang sudah lama berpulang. Ada nomor Tante Ratna, ada sepupu-sepupuku yang jarang kusapa. Aku menekan tombol panggil ke nomor Tante Ratna, meski rumahnya hanya berjarak 5 rumah dari sini. "Halo Rin, kenapa? Ada apa?" Suara Tante Ratna terdengar panik. "Gak apa-apa Tante," jawabku pelan, mencoba tersenyum meski tak terlihat. "Cuma mau bilang makasih buat makanannya, dan Rina sayang Tante." Hening sejenak di ujung sana, sebelum suara Tante Ratna terdengar bergetar haru. "Iya sayang, Tante juga sayang kamu. Hati-hati di Jakarta nanti ya." Aku menutup telepon dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Pelajaran ini datang dengan harga yang sangat mahal, nyawa dan kehadiran orang yang paling kucintai. Tapi aku bersumpah, harga mahal itu tidak akan kubayar dengan sia-sia. Aku akan kembali ke Jakarta. Aku akan kembali bekerja, tapi aku tidak akan lagi menjadi robot korporat yang buta pada kehidupan. Aku akan pulang, aku akan menelpon, aku akan mendengarkan. Saat mobil travel menjemputku keesokan harinya, aku menoleh sekali lagi ke arah rumah mungil itu. Rumah di mana aku dibesarkan dengan cinta yang melimpah ruah. Aku tidak meninggalkan ibu di sana. Aku membawanya di dalam hatiku. "Selamat jalan, Bu," bisikku pada angin yang berhembus pelan. Di dalam mobil, aku membuka agenda kerjaku. Ada banyak jadwal rapat bulan depan, tapi kali ini aku menandai tanggal-tanggal tertentu dengan tinta merah tebal. Tanggal untuk pulang menengok makam ibu, tanggal untuk menelpon Tante Ratna, tanggal untuk sekedar bernapas dan mensyukuri waktu. 2 bulan tanpa kabar, itu adalah dosa masa laluku. Di masa depan yang akan kurangkai mulai detik ini, tidak akan ada lagi jarak yang tercipta karena kealpaan. Waktu tidak bisa diputar ulang, tapi sisa waktu yang ada bisa diperbaiki. Dan aku, Rina, berjanji untuk tidak menyia-nyiakan 1 detik pun lagi kasih sayang yang tersisa di dunia ini.